Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan kajian rutin dengan membaca buku Syarah Ushul Iman. Dan insyaallah di kesempatan pagi hari ini kita akan membaca iman yang ketiga. Rukun iman yang ketiga adalah al-imanu bi kutubillah, beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akan baca terlebih dahulu. Bagi Bapak Ibu yang memiliki bukunya, silakan dibuka di halaman 53. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Iman kepada kitab-kitab. Alkitab adalah bentuk jamak dari kata kitabun. Alkitab adalah bentuk jamak dari kata kitabun yang bermakna maktubun, yakni yang ditulis. Dan yang dimaksud dengan kitab di sini adalah kitab-kitab suci yang diturunkan oleh Allah kepada para rasulnya sebagai rahmat bagi para makhluk dan petunjuk bagi mereka, agar mereka sampai kepada kebahagiaan mereka di dunia dan di akhirat. Dan iman kepada kitab-kitab mencakup 4 perkara. Yang pertama, mengimani bahwa kitab-kitab itu diturunkan dari sisi Allah dengan sebenar-benarnya. Yang kedua, mengimani nama kitab-kitab yang telah kita ketahui namanya, seperti kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa AS, Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa AS, dan Zabur yang diberikan kepada Nabi Dawud AS. Adapun kitab-kitab suci yang tidak kita ketahui namanya, maka kita mengimaninya secara global. Yang ketiga, membenarkan berita-berita yang sahih yang dikandungnya, seperti berita-berita yang terdapat dalam Al-Quran dan berita-berita yang terdapat dalam kitab-kitab suci sebelumnya yang belum dirubah atau diselewengkan. Yang keempat, mengamalkan hukum-hukum yang belum dihapus darinya dan ridho serta menerimanya, baik kita memahami hikmahnya ataupun tidak. Dan seluruh kitab-kitab suci sebelumnya telah dihapus oleh Al-Quran Al-Azim. Allah Ta'ala berfirman, wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitaba wa muhaiminan 'alaihi. Dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepada Muhammad SAW dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan sebagai penilai atau pengganti baginya. Nah, kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Rukun iman yang 6. Pertama sudah kita mempelajari iman kepada Allah. Yang kedua iman kepada malaikat. Berikutnya adalah iman kepada kitab-kitab Allah. Coba kita perhatikan dulu. Kitab Allah ada berapa? Kitab Allah ada berapa? Ada banyak. Kitab Allah ada banyak. Ada yang diceritakan oleh Allah dan ada yang tidak diceritakan oleh Allah. Di antara yang diceritakan oleh Allah seperti Al-Quran, dulu ada Taurat, Zabur, Injil, Suhuf Ibrahim, Suhuf Musa. Ada yang tidak diceritakan oleh Allah. Contohnya apa? Kita tidak tahu karena Allah tidak menyampaikannya. Dan itu bagian dari hal yang gaib yang tidak kita ketahui. Baik. Beberapa poin penting yang harus kita perhatikan terkait beriman kepada kitab Allah. Yang pertama,
mengimani bahwa kitab-kitab itu diturunkan dari Allah. Poin 1 ya, yang ada di buku halaman 53. Kita mengimani bahwasanya itu turun dari Allah. Sehingga kalau kita ditanya, Injil itu turun dari siapa? Allah. Taurat itu siapa yang menurunkan? Allah. Demikian pula Zabur. Karena kitab ini bagian dari kitab yang Allah ceritakan dalam Al-Quran, dan Allah tegaskan Allah yang menurunkannya. Selanjutnya, poin yang kedua, mengimani nama yang telah disebutkan, mengimani nama kitab yang telah disebutkan, mulai dari Al-Quran dan kitab sebelumnya sampai Taurat, kemudian juga ada suhuf yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada para nabi sebelumnya. Sedangkan yang tidak disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, maka kita imani secara global, dalam arti kita mengimani Allah menurunkan kitab-kitab yang lain yang tidak kita ketahui. Dan karena tidak kita ketahui, maka tidak perlu diraba-raba, sehingga tidak ada istilah bisa jadi atau jangan-jangan. Misalnya jangan-jangan Darmo Gandul itu kitabnya Nabi Jawa. Tidak ada istilah seperti itu. Sehingga kita tidak boleh menyebut dan mengklaim nama tertentu sebagai kitabullah sementara kita tidak punya bukti. Sebab ketika kita tidak punya bukti, maka kita imani secara global. Yang jelas Allah menurunkan kitab selain dari kitab yang Allah ceritakan dalam Al-Quran, dan kita tidak tahu berapa jumlahnya, dan juga tidak tahu apa saja namanya. Yang ketiga, membenarkan berita yang valid yang ada di dalamnya, seperti berita yang ada dalam Quran. Demikian pula berita dalam kitab-kitab sebelumnya yang belum diubah, seperti berita dalam Taurat atau dalam Injil yang belum diubah. Kemudian yang keempat, mengamalkan hukum yang belum dihapus serta menerimanya, baik kita memahami hikmahnya maupun tidak. Dan ini 4 poin yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin. Dan saya tambahkan poin iman kepada kitab berikutnya. Poin iman kepada kitab berikutnya adalah meyakini bahwasanya kitab-kitab itu berisi kalamullah. Al-Quran itu kalamullah, Taurat dan Injil juga kalamullah. Demikian pula suhuf-suhuf itu adalah kalamullah. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala berbicara, lalu Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan, ada yang diturunkan utuh dalam bentuk kitab seperti Taurat dan Injil, sehingga diturunkan dalam bentuk fisik, sudah dalam bentuk tulisan. Dan yang kedua, ada yang diturunkan dalam bentuk wahyu, lalu ditulis oleh para sahabat. Itulah Al-Quran. Sehingga apa perbedaan cara Allah menurunkan Taurat, Injil, dan Quran? Kalau Taurat dan Injil diturunkan oleh Allah dalam bentuk fisik, ada fisik Taurat dan Injil, fisik kitab. Sedangkan Al-Quran diturunkan dalam bentuk wahyu, lalu Nabi SAW menghafalnya. Kemudian beliau sampaikan kepada para sahabat, kemudian sahabat menuliskannya. Sehingga kalau kita lihat dari dua metode ini, mana yang lebih berpeluang palsu, mana yang lebih berpeluang palsu, meskipun semuanya kita yakini asli, mana yang lebih berpeluang palsu?
yang diturunkan dalam bentuk fisik itu lebih berpeluang palsu daripada yang diturunkan dalam bentuk wahyu lalu disampaikan kemudian orang lain yang nulis. Karena untuk jenis yang kedua ini saksinya banyak, sedangkan jenis yang pertama sudah dalam bentuk fisik. Sehingga ketika orang Yahudi mengklaim bahwa Quran itu buatan Muhammad SAW, orang Nasrani mengklaim bahwa Al-Quran itu buatan Nabi Muhammad SAW, kita sampaikan kepada mereka Taurat dan Injil itu diturunkan dalam bentuk fisik sekaligus. Nabi Isa tidak memerintahkan sahabatnya untuk nulis. Al-Quran itu diturunkan bertahap dalam bentuk wahyu, lalu disampaikan oleh beliau, kemudian ditulis oleh sahabatnya, oleh sahabat Nabi SAW. Mana yang lebih besar peluangnya dusta, bohong? Yang pertama, kalian bisa mengimani Taurat dan Injil sebagai kitab yang turun dari Allah. Apa susahnya mengimani Al-Quran sebagai kitab yang turun dari Allah? Kalau bukan karena emosi, kalau bukan karena hawa nafsu, kedengkian kepada kaum muslimin, dan aneka kebencian yang mereka miliki, tidak ada yang lain alasan untuk menolak Al-Quran sebagai kitab Allah yang terakhir. Baik, sehingga Al-Quran adalah kitab Allah, kalamullah. Taurat dan Injil juga kalamullah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabinya alaihi wassalatu wassalam. Keyakinan yang ketiga, iman yang ketiga, kita mengimani bahwa antara satu kitab dengan kitab yang lain saling mendukung dan saling menguatkan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala sering menyebut Al-Quran itu musaddiqan lima baina yadayhi. Injil itu musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurat, membenarkan kitab yang diturunkan sebelumnya. Al-Quran membenarkan kitab yang diturunkan sebelumnya. Injil membenarkan kitab yang diturunkan sebelumnya, yaitu Taurat. Sehingga antara satu kitab dengan kitab yang lain saling apa jemaah? Saling mendukung. Saling mendukung. Sudah? Berikutnya, nomor berapa sekarang? Nomor 7. Kita wajib meyakini bahwa setelah diturunkan Al-Quran, maka seluruh kitab sebelumnya tidak berlaku. Seluruh kitab sebelumnya tidak berlaku. Setelah diturunkan Al-Quran, seluruh kitab sebelumnya tidak berlaku, karena Al-Quran menjadi muhaimin. Menjadi apa? Muhaimin. Apa dalil kalau Al-Quran menjadi muhaimin? Firman Allah di surat Al-Maidah ayat 48 yang ada di halaman 54. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi. Dan aku turunkan kepadamu Alkitab bil haqqi, dengan membawa kebenaran. Musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab, membenarkan kitab yang sudah turun sebelumnya. Wa muhaiminan alaih, dan menjadi muhaimin bagi kitab-kitab yang turun sebelumnya. Apa yang dimaksud muhaimin? Muhaimin artinya penentu. Muhaimin artinya apa? Penentu. Sehingga ketika terjadi perbedaan antara hukum yang ada dalam Taurat atau Injil dengan hukum yang ada dalam Quran, maka yang menjadi penentu kebenaran apa? Al-Quran. Itulah fungsi muhaimin. Karena itu, kalau misalnya terjadi perbedaan antara isi Taurat dan perbedaan
dalam isi Quran, andaikan terjadi perbedaan itu, maka yang menjadi penentu siapa? Al-Quran. Yang menjadi penentu adalah kitab Al-Quran, karena disebut oleh Allah sebagai muhaimin. Sehingga kalaupun ada orang yang melakukan praktek perbandingan agama, membandingkan antara agama satu dengan agama yang lain, maka yang menjadi penentu yang mana? Islam. Karena yang terakhir yang Allah turunkan itu koreksi bagi sebelumnya. Terakhir yang Allah turunkan berarti menjadi apa? Koreksi bagi sebelumnya. Walhamdulillahirabbil alamin. Karena itulah sebenarnya kaum muslimin apakah butuh untuk belajar Taurat dan Injil? Tidak butuh. Kaum muslimin tidak butuh belajar Taurat, tidak butuh belajar Injil, tidak butuh belajar Zabur, tidak butuh belajar Suhuf Ibrahim dan seterusnya. Dan walhamdulillah para sahabat tidak mencarinya, sehingga mereka tidak berusaha untuk mencari situs-situs sejarah, menggali di manakah Suhuf Ibrahim. 1400 masa silam, 1400 tahun masa silam, mereka tidak berusaha mencari. Dan generasi sebelumnya atau para sahabat yang tinggal di Mekah juga tidak berusaha mencari, karena kita tidak diwajibkan untuk mempelajari Taurat dan Injil. Sehingga sahabat di masa silam mereka tidak menyimpan Taurat untuk dipelajari, tidak. Meskipun terkadang ada sebagian yang mendapatkan Taurat dari ahli kitab. Imam Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau pernah membawa Taurat di hadapan Nabi SAW. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, "Lau kana Musa hayyan, thumma taba'tumuhu, wa taraktumuni, la dhalaltu." Andaikan Nabi Musa masih hidup, lalu kalian mengikuti Musa dan meninggalkan aku, la dhalaltu, maka kalian jadi sesat. Sehingga orang yang mengamalkan Taurat, isi Taurat, anggaplah itu Taurat yang masih murni, yang belum dipalsukan. Andaikan ada orang yang mengamalkan isi Taurat yang murni, tapi dia tinggalkan Al-Quran, disebut oleh Nabi SAW sebagai apa? Orang yang tersesat, karena sudah nggak benar. Meskipun kita imani itu bagian dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Dipahami insyaallah? Baik. Lalu boleh nggak kita membaca Taurat? Jika sebatas membaca, kemudian ingin tahu isinya, tidak dilarang. Namun ketika mempelajarinya, kemudian ingin mengamalkannya, nah itu yang nggak boleh. Karena isi Taurat sudah tidak lagi berlaku, digantikan dengan Al-Quran. Dan Nabi SAW pernah menyebutkan dalam hadis yang sahih dari sahabat Wathilah bin Asqa radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "U'titu makanat Taurati sab'at tiwal, wa u'titu makanat Zaburi al-mi'in, wa u'titu makanat Injili al-mathani, wa fuddiltu bil mufassal." Aku diberi oleh Allah Ta'ala isi Al-Quran yang menggantikan Injil, yang menggantikan Taurat. Saya ulang ya, ini hadis penting. Ini tentang pembagian isi Quran. Saya jelaskan dulu ya. Al-Quran dibagi berapa Pak? Dibagi menjadi berapa? Al-Quran dibagi menjadi 4. Al-Quran dibagi menjadi 4. Quran siapa itu Pak? Katanya 30 juz, ini cuma 4. Pembagian Quran bukan berdasarkan juznya. Al-Quran dibagi menjadi 4. Pertama, As-Sab'u Tiwal. As-Sab'u Tiwal, 7 surat yang panjang setelah Fatihah, mulai dari Al-Baqarah sampai Al-Anfal. Yang kedua,
Al-Mi'in. Al-Mi'in. Apa itu Mi'in? Mi'in adalah surat yang jumlah ayatnya di angka seratusan, mulai dari At-Taubah. Yang ketiga Al-Mathani. Al-Mathani ini surat yang berada di juz 25 ke atas, 24, 25 ke atas. Jadi ada surat yang berulang awalannya Hamim, Hamim, nanti ketemu lagi Hamim, Hamim, sampai dijadikan sebagai surat Hamaim. Surat apa? Hamaim. Apa itu surat Hamaim? Surat yang depannya diawali dengan huruf Hamim. Disebutlah sebagai surat Mathani. Masya Allah. Perhatian. Mohon yang membantu putra-putrinya tolong dikondisikan di tempat gerak-gerak begitu. Aktif sekali. Mohon tolong dikondisikan jemaah sekalian supaya lancar kajian kita. Ini efek samping liburan sekolah ya. Gimana? Ya suruh ke sekolah aja mereka. Jadi dimong dulu nih, orang tuanya ngaji. Yang ketiga apa tadi namanya? Al-Mathani. Al-Mathani itu apa Pak? Surat yang diulang-ulang. Karena tema dan isinya berulang-ulang. Nanti di surat 1 ada, di surat 2 ada lagi, di surat 3 ada lagi. Dia mengalami pengulangan, maka disebut sebagai surat Al-Mathani. Dan Nabi SAW mengatakan, "U'titu makanal Injil bil Mathani." Aku diberi oleh Allah pengganti dari Injil dengan adanya kumpulan surat Al-Mathani. Yang keempat, surat Al-Mufassal. Surat Al-Mufassal. Apa itu surat Al-Mufassal? Surat yang ayatnya pendek-pendek. Dan itu dimulai dari apa? Surat apa? Qaf sampai surat An-Nas, sampai akhir juz An-Nas. Disebut apa tadi? Al-Mufassal. Coba diulang, ada 4 pembagian Al-Quran. 1, As-Sab'ut Tiwal, dimulai dari Al-Baqarah sampai Al-Anfal. Yang kedua, Al-Mi'in. Mi'in dari kata mi'ah. Mi'ah artinya apa? 100. Pak Mi'in itu ratusan. Sop ayam Pak Mi'in. Pak Mi'in apa Pak Mi'in? Untuk Mi'in ini dimulai dari surat At-Taubah. Cuma ujungnya surat apa tidak ditegaskan. Yang ketiga apa? Al-Mathani. Al-Mathani. Ya. Ujung dari Al-Mathani adalah surat Al-Hujurat. Mulai dari mana Pak? Wallahu a'lam. Yang jelas ujungnya sampai surat Al-Hujurat. Lalu yang keempat, Al-Mufassal. Dimulai dari mana Al-Mufassal? Surat Qaf sampai An-Nas. Nah, Rasulullah SAW mengatakan ada 3 kitab masa silam: Taurat, Zabur, Injil. Kata beliau, coba kita lihat di sini ya. Utitu makanat Taurati as-sab'at tiwal. Aku diberi pengganti Taurat berupa as-sab'ut tiwal. Aku diberi pengganti Taurat berupa as-sab'ut
at-tiwal, 7 surat yang panjang. Artinya kurang lebih isi Taurat itu persis sebagaimana kurang lebih isi Taurat adalah seperti Al-Baqarah sampai Al-Anfal. Sehingga kalau jenengan mempelajari Al-Baqarah, mempelajari Ali Imran dan seterusnya sampai Al-Anfal, kurang lebih itulah isi Taurat. Yang kedua, wa utitu makana zaburi al-mi'in, dan aku diberi oleh Allah pengganti Zabur berupa surat Al-Mi'in, At-Taubah ke belakang. Itu kurang lebih isi Zabur. Wa utitu makana al-Injil bil mathani, dan aku diberi pengganti Injil dengan surat Al-Mathani. Anda bisa pelajari di sekitar juz 24 ke atas sampai juz 27. Itu adalah surat-surat Al-Mathani. Wa fuddiltu bil mufassal. Nah, sudah ada Taurat, Zabur, Injil. Lalu kata beliau, wa fuddiltu bil mufassal, dan aku diberi kelebihan berupa surat Al-Mufassal. Sehingga mufassal ini kelebihan yang tidak disatukan dalam Taurat, Zabur, dan Injil. Walhamdulillah, sehingga Al-Quran lebih lengkap atau lebih sedikit? Lebih lengkap. Karena Quran merangkum kitab-kitab sebelumnya, lalu Allah Subhanahu wa taala pilihkan yang terbaik, sehingga ketika terjadi perbedaan, maka yang jadi acuan adalah Al-Quran. Maka Allah sebut Al-Quran dengan muhaiminan alaih, sebagai muhaimin, penentu dari semua kitab sebelumnya. Baik. Lalu kalau kita membaca Taurat, apakah diperbolehkan? Membaca Injil apakah boleh? Jawabannya boleh. Mendengar cerita tentang Injil, isi Injil dan Taurat juga boleh. Tapi tidak boleh dibenarkan 100% atau didustakan 100%. Berdasarkan keterangan dalam hadis dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Bukhari, Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan, kana ahlul kitabi yaqra'una at-Taurata bil Ibraniyah. Ahlul kitab mereka membaca Taurat dengan bahasa Ibrani. Wa yufassirunaha bil Arabiyyah li ahli Islam. Lalu mereka tafsirkan dengan bahasa Arab untuk kaum muslimin. Coba dilihat ya di sini. Di zaman Nabi SAW, Taurat yang dipegang oleh Yahudi yang tinggal di Madinah itu pakai bahasa Ibrani. Di zaman Nabi SAW. Sehingga Abu Hurairah menyampaikan, dulu ahli kitab mereka membaca Taurat yang bahasanya Ibrani. Lalu diceritakan kepada kaum muslimin, ditafsirkan oleh mereka, pendeta-pendeta Yahudi, tafsir Taurat. Mungkin ada kajian tafsir Taurat yang dilakukan oleh mereka. Dan ketika mereka menafsirkan Taurat itu menggunakan bahasa Arab. Mereka menafsirkannya dengan menggunakan bahasa. Maqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngasih peringatan. La tusaddiqu ahlal kitab wa la tukadzibuhum. Jangan dibenarkan 100% ahli kitab itu, dan jangan juga didustakan. Jangan dibenarkan 100%, jangan pula didustakan. Wa qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismaila wa Ishaq wa Yaqub wal asbaqi wa ma utiya Musa wa Isa wan nabiyyin min rabbih. Sehingga Nabi perintahkan ahli kitab yang ngasih tafsir seperti ini kan kadang ditambah-tambah itu.
Jangan dibenarkan 100%, tapi jangan didustakan 100%. Sebab itu campur antara kebatilan dengan kebenaran. Mengingat itu campur, kalau kita benarkan 100%, nanti jadinya membenarkan kebatilan. Dan kalau kita dustakan 100%, jadinya mendustakan kebenaran. Maka beliau kasih saran, jangan dibenarkan 100%, jangan didustakan 100%. Dan beliau mengizinkan para sahabat untuk mendengarkan ceramahnya Yahudi. Sehingga beliau tidak melarang, besok lagi jangan dengerin pendeta-pendeta Yahudi itu ngomong apa. Kalau ada forum seperti itu bubarkan. Beliau tidak memerintahkan itu. Namun yang beliau perintahkan adalah kalau pendeta itu menafsirkan Taurat pakai bahasa Arab yang dipahami oleh para sahabat, jangan dibenarkan 100% dan jangan didustakan 100%. Hikmahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu sebagai konsekuensi kalau kita mengimani Taurat sebagai apa? Sebagai apa? Kitab Allah yang sudah dipalsukan oleh orang-orang Yahudi, ditambah-tambahi. Namun kita tidak tahu bagian mana yang ditambahi dan bagian mana yang dipalsukan. Kita tidak tahu. Nah, karena itu cara yang paling tepat adalah jangan dibenarkan 100% dan jangan didustakan 100%. Namun katakan, aku beriman kepada Allah dan apapun yang Allah turunkan. Baik. Kemudian kita akan baca yang dimaksud dengan muhaimin. Menjaganya itu bisa dicoret ya di halaman 54 paragraf bawah. Yang dimaksud dengan menjaganya itu tolong dicoret. Ganti yang dimaksud dengan muhaimin adalah menghakiminya, sehingga dia jadi penentu, jadi hakim, jadi penentu ketika ada perbedaan isi antara Taurat, Injil dengan Al-Quran. Selanjutnya, yang dimaksud dengan muhaimin adalah menghakiminya. Atas dasar ini maka tidak boleh mengamalkan satu hukum pun dari hukum-hukum yang terdapat dalam kitab-kitab suci sebelumnya, kecuali apa yang sahih darinya dan disetujui oleh Al-Quran. Iman kepada kitab-kitab menghasilkan buah-buah yang agung, di antaranya yang pertama, mengetahui perhatian Allah terhadap hamba-hambanya, di mana Allah telah menurunkan kepada setiap kaum suatu kitab yang Dia memberi petunjuk kepada mereka dengannya. Yang kedua, mengetahui hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam syariatnya, di mana Allah telah mensyariatkan bagi setiap kaum apa yang sesuai dengan keadaan mereka, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, "Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja." Untuk setiap umat yang ada kalian, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Yang ketiga, mensyukuri nikmat Allah akan hal tersebut. Kita meyakini bahwasanya Al-Quran adalah muhaimin. Apa tadi pengertian muhaimin? Sebagai penentu atau hakim. Maka konsekuensinya kita tidak boleh mengamalkan satu hukum apapun yang terdapat dalam kitab suci sebelumnya, baik Taurat, Injil maupun Zabur. Karena Al-Quran sudah menjadi penentunya, sehingga tinggal mengacu kepada Al-Quran. Makanya heran kalau ada orang yang ngoyo-woro ingin ngerti isi Injil terus diamalkan. Nah, buat apa? Yang tidak berlaku dan tidak diperbolehkan. Baik. Selanjutnya, manfaat beriman kepada kitab Allah. Di sini Imam Ibnu Utsaimin menyebutkan ada 3. Yang pertama, kita mengetahui perhatian Allah terhadap hamba-hambanya, di mana Allah menurunkan kepada setiap kaum suatu kitab yang berisi petunjuk. Sehingga ketika ada kitab suci, maka sang hamba punya apa? Pegangan dan rujukan referensi. Ketika ada kitab suci, hamba punya pegangan, punya rujukan dan punya referensi.
Kalau tidak punya kitab suci, jadinya meraba-raba. Kita diperintahkan oleh Allah untuk melakukan sesuatu, yaitu ibadah. Terus acuan ibadahnya bagaimana? Cara melakukan ibadah bagaimana? Allah turunkan wahyu penjelasnya, Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti Allah perhatian terhadap hamba, tidak perhatian. Artinya dia tidak cuma perintah, tapi dia juga ngasih bimbingan. Kadang mahasiswa atau bawahan diperintah sama atasan, kamu harus seperti ini. Kalau diperintah bingung dia. Nah terus apa yang harus saya lakukan? Ya, kowe kudu pinter, golek dhewe carane piye. Pokoknya yang penting berhasil. Kamu harus bisa nyari cara untuk mewujudkan itu, terserah kamu. Yang penting pokoknya berhasil. Kalau gagal, nggak lulus. Itu manusia kepada manusia. Sehingga kadang dia ngasih tugas, tapi dia nggak ngasih petunjuk bagaimana cara melaksanakan tugas itu. Itulah manusia. Allah ngasih kita tugas, dan Allah juga ngasih petunjuk bagaimana cara mengerjakan tugas itu. Itulah kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Dosen ngasih tugas, temukan rumus ini. Mahasiswa kan bingung, caranya gimana Pak dosen? Ya kamu harus belajar, golek dewe, kamu harus nyari sendiri. Pokoknya sebisanya, nyari sendiri, ya, bereksperimen sendiri. Kalau tidak dapat nilai. Itu manusia kepada manusia. Maka ini akan membuat kita semakin bersyukur kepada Allah Ta'ala, karena Allah banyak memberikan perhatian bagi kita. Yang kedua, mengetahui hikmah Allah dalam syariatnya, di mana